Ini teman-teman dari Kementerian Lingkungan Hidup yang akan melakukan penelitian terhadap kadar air dan kadar udara yang ada di sini. Sehingga objektif, karena kalau persoalan ilmiah itu harus dijawabnya oleh ilmiah, bukan oleh dukun. Ayo, bro, jalan. Ayo. Dari mana? Daerah mana? Ayo. Di Hulu, Pak. Ya terserah Bapak. Pada dekat masjid butuh kokor ya. Mau ngambil sampelnya di mana? Mana terserah Bapak. Mana yang menurut lab? Di mana sumber baunya? Ya di atas. Sepanjang jalan, sepanjang Di atas dulu. Ah, kita ke atas. Di IPSI itu di pinggir. Mobil kan masuk? Masuk. Ayo, mari Pak. Bapak orang Sunda? Sama anak. Woi, orang Cirebon kan Jawa. Orang Garut. Apa Pak? Ini air yang dari perusahaan. Iya. Ini airnya. Ada ya, ada. Pokoknya ada. Ini air. Saya mau di sini bisa diambil sampel, nanti di ujung diambil sampel juga Pak di depan bisa. Kembang. Nah, ini nanti oleh Pak Lurah harus rajin. Tapi ya Pak, ya kita Pak Baliut begini Pak. Perbatasan biasa Pak. Nah, sok aijin Cipinong. kehadean mah ulah terbatas ke perbatasan. Siap. Perbuatan tidak dihalangi oleh batas wilayah. Air sumber airnya mana di Kembang? Sumber airnya mau mata airnya dari Cibinong Pasir Ipis Bang. Pasir Ipis. Iya. Hulu nama di Sukajaya teh apa namanya pabrik tahu. Iya. Itu bangsa bulu itu itu Ada ya. Tongo. Dia mah biasa ditolerir. Bisa nih. Oh, kamari mendengar. Tapi sebelumnya ke Yang 5 kali kejadian itu satu sebelumnya artinya kan yang 8 tahun ke belakang. nggak ada. Sejak demo besar 2014. Artinya harus ada pemantauan dari semua pihak mungkin bagus. Ada alat nggak Pak yang bisa memastikan kadar air dalam setiap hari? Ada. Ada ya? Ada. Nanti bisa dipasang gitu loh Pak. Ada ya? Artinya warga desa pun bisa memantau itu? Bisa. Bisa ya? Bisa ya Pak? Nanti kita kasih tahu Pak alatnya apa. Jadi nanti kita alatnya pasang. Perusahaan suruh beli, nanti dipasang. Dalam setiap hari warga sudah bisa mengupload kualitas air yang ada di sini. Gitu Pak. Ini jat apa yang bau ini Pak? Bau ini jat apa? Jumat. Oh belerang. Belerang nggak berbahaya kan? Jum sih. Dalam kadar Kadar. Kalau kadarnya terlalu banyak berbahaya juga. Belerang gunung kan? Kalau terlalu Kebersihan Jumat agendakan kan. Pedusun. Jumat arahkan ke dia. Sip. Ya, Jumat arahkan ke dia jum sih. Ya. Harusnya tiap kabupaten itu punya lab ya. Lab lingkungan. Rata-rata dinas LHK-nya nggak punya, LH-nya daerah ya. Banyak yang nggak. Sempat ada Pak pengadaan DAK untuk seluruh. Habis itu nggak ada lagi pengadaan. Terutama daerah-daerah yang rawan terhadap pencemaran industri. Mobil labnya harus mulai lengkap. Terus kemudian setiap sudut itu memang harus mulai ada alat pengukur udara, ya kan? Kalau yang air juga sudah mulai di beberapa sungai. Ya, kita sudah nanti Indorame yang ini suruh beli alat aja mereka, kemudian nanti dipasang. Setiap publik bisa lihat ya. Artinya kan sekarang udah sistem aplikasi ya, tinggal di ini. Kandang coba dibayar, awi mah dibersihan. Kebelah dia ini rada pantas tuh. Justru awina halus itu. Ya, Jangan dibabat. ya maksudnya ulah ka cai teh. Mereka panasan. Diruis. Sanes dibuang sadayan apa longsor Pak. Ya, karena bambu ini
punya fungsi sebagai netralisasi pencemaran udara. Jadi pohon yang paling baik untuk mencegah pencemaran udara adalah bambu. Karena daun-daun kasarnya bisa menangkap partikel debu yang kecil. Ya pokoknya saya balik. Oh iya, duluan cepat ke sini. Ini Pak dari net KLHK-nya Pak. Ya yang kemarin kita udah ya. Terima kasih. Ini Pak Ali, nanti ke depan beli alat ini aja, alat ukur air, kualitas air. Jadi dalam setiap hari bisa diambil kemudian diumumin. Oke. Kita udah sudah dipasang itu alat Yang paring bang, tapi di RTP. Nanti di sini yang artinya desa warga beliin aja satu, kemudian nanti setiap hari bisa diumi, kemudian mereka bisa lihat. Jadi nggak ada Transparansi lagi. Oh iya, saya bilang benar. Alat. Oke, nanti Sama ini Pak Ali, beli ini alat untuk mengukur udara. alat pengukur udara. Kan pasang aja nanti di mana di sini satu. Jadi lihat oh udara di sini. Sekarang kan sudah bisa digital ya. Sudah, ya. Ya monitoring udara. Monitoring udara. Lalu di play. Nanti kan orang tinggal dipasang kan, atau nanti terakses lewat handphone kan sudah bisa. Tinggal diakses ya udara sini berapa, udah selesai Pak. Kalaupun nanti misalnya ada terjadi kebocoran, nah alhamdulillah jangan ya. Kemudian itu kan bisa terdeteksi. Orang bisa menjelaskan secara ilmiah, ini kebocorannya memang ini tapi tidak berbahaya gitu loh Pak. Ya. Sekali beli tapi membuat Menjawab ini ya. menjawab seluruh ini. Saya itu kan kadang-kadang saya ketidaksukaannya itu persoalan lingkungan tuh dikaitkan dengan politik, dikaitkan dengan politik lokal, keinginan gitu loh. Kan isunya biasa begitu Pak, untuk menguasai satu hal di sebuah perusahaan ya isunya lingkungan. Kita nggak mau yang begitu. Ya lingkungan melingkungan aja. Ini yang bau ini belerang. Ini bau apa Pak? Ini air ini apa Bu? Apa belerang? Nah, ini bukan air belerang Pak. Oh, tadi Ini terminal itu ini. nggak ada unsur belerang? Enggak. Oh bukan ya? Kita polyester. Polyester aja ya, bukan rayon gitu Bu. Ini Bukan, baunya bukan. apa? Coba apa? Zat apa? Kalau dengan kita ini normal Pak. Ada. Coba ada. Meta. Ada. Ada. Tidak ada. Normal kalau tiap hari. Iya. Ambil. Kalau saya kan asing. Iya. Jadi bau itu kalau tiap hari biasa jadi hilang baunya. Nah, ini ada bagian dari terminal. Ya? Ya. Ini bagian dari terminal. Oh masih. Jadi kalau normal sehari-hari kita nggak bisa hindari terminal. Ya, batas normal ya. Ya, rendah sekali. Ya, artinya Ya. terminal tuh ini loh. Gitu loh. Jadi sebenarnya kemarin saya mau jawab, tapi kemudian karyawan kami 24 jam iklan dibau dari ini. Iya. Dan kami tiap 6 bulan sekali atau medical check up, Iya. ronsen, cek darah, semuanya nggak ada apa-apa. Oh iya. Jadi artinya tapi begitu bukan kami tidak mau mengatakan bahwa Biasa ya Pak. hah? Ini hal yang biasa ya. Enggak, soal itu secara makanya saya bilang kalau secara medis kan sudah terjawab ada yang terjadi. Tetapi tetap bau itu bukan berarti itu tanggung jawab kita. Wah rekomah tapi bau ya ini walaupun sehat, walaupun ini kan itu yang perlu kita jawab tadi ya. Tapi harus dijawab. Iya. Karena kalau nggak dijawab, nanti dikelola oleh orang. Jadi isunya lain. Jadi lain. Pengen ngeborong di Indorama isunya itu. Pengen ngambil jatah limbah di Indorama isunya itu. Maksud saya lingkungan itu lingkungan jelasin secara ilmiah, nggak boleh dikaitkan dengan yang lain.
Ini udah airnya sungai, kenapa berubah jadi putih? Ini untuk pengecekan klorin bebas. Oh, berubah jadi putihnya kenapa? Itu udah jadi berubah jadi Ini putih? disaring. Oh, disaring. Ya. Jadi air ini kalau disaring berubah jadi putih. Ya. Ini saringannya. Ya. Yang membuat kotor air apa? Partikelnya. Jadi partikel itu kan sebenarnya bisa jadi isinya makanan kan? Buat ikan. Partikel itu bisa dari materi-materi tanah gitu Pak. Kan bisa aja isinya tuh makanan buat ikan Bisa, juga. ada mungkin ada Plankton? Plankton bisa membuat keruh. Bisa Pak. Saya kan SMA-nya jurusan biologi, jadi ngerti dikit. Iya Pak. Oh, bisa dinis sekarang langsung? Enggak. Untuk beberapa ini Pak. Oh, beberapa parameter bisa. Iya, bisa. Yang lainnya dibawa ke lab. Yang lainnya di lab. Ini ada 3 ya. Buang-buangnya juga. Bukti transparansi ya. Jadi pengukuran beberapa jenis medianya dilakukan hari ini langsung di sini dilihat oleh kita semua, sehingga ini dilakukan secara terbuka. Nah, nanti aspek-aspek yang belum bisa terjawab dengan kelengkapan pelaratan lab ini nanti dibawa ke laboratorium, gitu kan? Itu pun kalau yang ngerti bacanya. Kalau yang nggak ngerti bacanya ya kagak ngerti juga. Jadi Pak Ali ini pendiri Pak PT Indorama tahun 76. Ikut-ikut mendirikan. Ini perusahaan pertama ya di Purwakarta ya? Ya, yang pertama dulu nih Textiler. Hitachi. Belum ada kawasan industri, belum ada. Oh iya, dapat supply Ya, kita dan beli harganya supply. lebih murah. Oh, Kan jauh, sebenarnya jauh. tujuan dibangun kawasan zona industri dekat itu kan ada dapat supply listrik. Iya, itu dulu ini. Itu berubahnya supply listrik kenapa? Harganya Iya. atau ketentuannya? Disebutkan dulu waktu itu undang-undang kelistrikan tahun Tidak boleh menjual langsung, tidak boleh jualan. harus menjual ke PLN. Akibatnya Indorama akhirnya bikin power plant batu bara, ya kan, punya pembangkit listrik di sampingnya. Iya. Bikin sendiri batu bara. Batu baranya diambil dari Kalimantan, diangkut pakai kapal sampai Cirebon. Di Cirebon diangkut lagi pakai truk kontainer nyampe sini. Padahal listrik sudah ada di samping Pak. Tapi kalau sekarang kan mereka sudah bisa jual langsung Pak. Kan saya zaman bupati dulu Pak. Saya zaman bupati dulu yang beberapa kali kirim surat ke presiden agar PJT bisa menjual langsung listrik ke perusahaan. Karena kan kalau sumber listrik bisa menjual listrik ke perusahaan, maka bisa menjual dengan murah. Sehingga industri di sekitar pembangkit listrik, air atau apapun mendapat suplai listrik yang murah. Warga ini kayak gini. Oh, warga ini. Bu, yang punya tukang dagangnya coba. Kalau sama pabrik galak-galak.
Oh, jorok. Paneran kita kieu. Bisa tak? Bisa tak? Ada kok. Oh, nih. Hah? Iya, beres ya. Jadi mau saya ngomong, jadi yang mencemari lingkungan itu bukan pabrik saja, warga juga mencemari. Gitu loh, saya kan kemarin ngomong, warga juga nyemari nih, lihat. Jadi Sungai Cikembang jauh lebih bersih dibanding sungai ini. Lah, tuh warga nih nyemari. Oh, jadi jang Sungai Cikembang, jang Sungai iya bersih mana? Bersih Cikembang. Tahu Pak. Iya. Bisa tak? Ah. Ya, ya. Abanera tuh cendehana. Oh, Terus diagendakeun Pak. ya sebenarnya kalau ngomong tentang aturan itu nggak boleh bikin bangunan di atas sungai. Ya dari status tanah milik siapa? PJT. Boleh nggak bikin bangunan di atas garis sungai? Nggak boleh. Nggak boleh. Kenapa dibiarkan? Sebelum saya Pak. Tuh, ini kan boleh bikin bangunan nih di atas garis sungai. Tuh lihat, tuh. Tertutup. Ya lo mau pabrik Kinukia di demo. Sungai. Ini teh daerah yang bagus. Iya, Pak. Kalau mau melakukan penataan. Ini bisa dibersihkan, rapihkan, pasang lampu. Kemarin abdi tos rapat Pak sareng Kang Taruna. Tong rapat wae tuh. Nya tos bade di bersihkan. diagendakeun Pak. Gitu loh. Bisa bikin arum jeram Paling nanti yang kawasan edukasi wisatanya ini nanti saya desainkan. Ini tinggal ditata pakai bambu aja selesai. Ininya ditutup pakai bambu kayak di rumah saya, tuh kecek-kecek. Kasih lampu. Minta dari sini Pak. Tempat Pak. Gitu, dan sebenarnya anak-anak sekolah itu bisa diarahkan setiap hari daripada nyanyi-nyanyi mengut sampah. Kemudian ngelola sampah. Oke, clear ya Pak Kades ya, bersih ya. Siap. Baru turun paling gitu Pak. Ayo silakan yang lab yang turun lah. Yang tim lab. Oh iya, tapi masih belum sehat. Banyak sampah. Anak-anak sekolahnya dibiasakan tiap hari mengut sampah. Anak sekolahnya mengut sampah, ngelola sampah. Nanti Durama bantu penataannya ya. Ditunggu. Maksudnya kawasan taman edukasi.